Halo semuanya, selamat datang di kelas tutorial farmakologi. Di hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung obat heparin dan insulin. Oke, di sini kita akan belajar tentang heparin dulu ya. Jadi heparin itu adalah terapi antikoagulan atau pengencer darah yang mencegah pembentukan gumpalan darah ya. Untuk satuan heparin sendiri itu adalah unit dan international unit. Ya, di sini kalian bisa melihat penulisannya. Untuk unit itu ada U dan international unit adalah IU ya. Jadi untuk sediaan heparin sendiri untuk satu vial terdapat 25.000 unit per 5 ml. Jadi 1 ml ada 5.000 unit. Ya, paham? Kemudian untuk heparin bisa diberikan melalui subkutan atau SC tanpa pengencer dan bisa IV drip bersama larutan pengencer yaitu dengan NaCl 0,9%. Ya. Berikut ini ada rumus perhitungan pemberian infus secara drip. Ya, pertama kita harus mencari dulu untuk konsentrasi atau untuk pengencerannya ya. Di situ ada international unit per mililiter. Sama dengan sediaan heparin atau unit dalam unit per pengencer yaitu dalam mililiter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus di mana itu ada flow rate ya. Jadi mililiter per jam sama dengan dosis diminta unit per jam per konsentrasi unit per jam. Oke, saya harap kalian sudah paham. Kita lanjut untuk rumus pemberian secara subkutan ya, ini ada contoh soalnya. Tuan G mendapatkan terapi heparin ya. Terapi heparinnya itu 10.000. Untuk rumus pemberian secara drip, di sini juga ada satu soal. Pasien mendapatkan terapi heparin 700 international unit per jam. Perawat menyiapkan larutan heparin 20.000 international unit dalam 50 ml NaCl 0,9%. Berapa mililiter per jam kecepatan terapi heparin yang akan diberikan kepada pasien? Nah, ini diketahui sediaan terapi heparin sendiri itu 20.000 international unit. Larutan pengencernya itu 50 ml NaCl 0,9%. Dosis yang diminta 700 international unit per jam. Ditanya, berapa mililiter per jamkah heparin yang diberikan kepada pasien? Ya, dijawab. Kita mencari dulu pengencerannya, yaitu konsentrasi sama dengan sediaan heparin atau per unit per pengencer dalam mililiter. Jadi kita lihat lagi di atas, itu 20.000 international unit untuk sediaan heparin. Per pengencernya 50 ml. Hanya ditulis 50 ml saja, tidak perlu ditulis NaCl-nya lagi. Sama dengan 20.000 dibagi 50 sama dengan 400 international unit per mililiter. Kita lanjut untuk flow rate-nya. Untuk flow rate sama dengan dosis yang diminta international unit per jam per konsentrasi international unit per mililiter sama dengan 700 international unit per jam per konsentrasi yang tadi kita sudah cari di atas atau pengencerannya itu 400 international unit per mililiter sama dengan 700 international unit per 1 jam dibagi dengan 400 international unit per 1 mili. Jadi di atasnya itu kita samakan dengan satuan di belakangnya ya. Jadi international unit. Kemudian kita kalikan silang. 700 international unit dikali dengan 1 ml per 400 international unit dikali dengan 1 jam. Dapatnya 1,75 ml per jam. Ya, jadi seperti itu. Harap sudah mengerti. Kita lanjut dengan pemberian insulin ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu, insulin adalah obat yang digunakan pada pasien dengan kadar glukosa tinggi dalam darah atau hiperglikemia. Insulin bisa diberikan melalui subkutan sama dengan yang tadi heparin tanpa pengencer ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh memberikan insulin tanpa pengencer berarti nanti itu ada pemberian dengan pen insulin. Nanti kita akan belajar untuk nextnya. Dan IV drip. IV drip ini dimana dia merupakan pemberian obat dengan menambahkan atau memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena ya. Di sini pengencerannya yaitu NaCl 0,9%. Untuk sediaan insulin ada dalam bentuk pen insulin
seperti yang ada di gambar kanan pojok atas seperti pulpen, dan juga dalam bentuk vial ya, seperti botol kecil yang ada penutup orange-nya itu. Oke, nah di sini satuannya sama, itu ada unit dan juga ada international unit. Penulisannya IU dan U. Untuk pemberian IV drip insulin harus diencerkan dengan larutan pengencer, yaitu dengan NaCl 0,9%, bukan dengan yang lainnya ya. Untuk perbandingan antara insulin dengan larutan pengencer, yaitu 1 international unit atau insulin dibanding dengan 1 ml NaCl 0,9%. Jadi sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga bila 10 international unit insulin akan dilarutkan dalam 10 ml NaCl 0,9%, maka konsentrasi insulin 10 international unit dibandingkan dengan 10 ml sama dengan 1 international unit per mililiter. Untuk flow rate-nya mililiter per jam, dosis diminta itu unit per jam per konsentrasi unit per mililiter. Kita masuk dalam contoh soal. Dokter mengorder kepada Tuan X insulin 5 international unit per jam. Berapa mililiter per jam yang akan diberikan kepada pasien melalui syring pump? Bila perawat menyiapkan 20 international unit insulin dalam 20 ml NaCl 0,9%. Ya, kita buat dulu diketahui, ditanya, dan nanti dijawab. Untuk diketahui, dosis yang diminta adalah 5 international unit per jam. Larutan pengencer 20 ml NaCl 0,9% dibandingkan dengan insulin 20 international unit. Untuk ditanya berapa mililiter per jam yang akan dijalankan ke dalam tubuh pasien, dijawab konsentrasi 1 international unit insulin dibandingkan dengan 1 ml pengencer menjadi 20 international unit dibandingkan dengan 20 ml NaCl 0,9% sama dengan 1 international unit per mililiter. Untuk flow rate-nya, dosis yang diminta per konsentrasi. Jadi tadi itu untuk dosis yang diminta adalah 5 international unit per konsentrasinya itu 1 international unit. Sama dengan kita samakan dengan penyebutnya itu 5 international unit per 1 jam dibanding dengan dibagi dengan 1 international unit per 1 mililiter. Jadi kita hapus, kita kalikan silang dulu, berarti 5 international unit kali 1 mililiter per 1 international unit kali 1 jam sama dengan 5 mililiter per jam. Oke, saya harap kalian paham. Oke, itu aja untuk pembelajaran kita di hari ini tentang insulin dan heparin. Kiranya dapat diulang lagi jika belum dipahami, dan memang kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa untuk ditanyakan kepada pembimbing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.